Oke, selamat siang Mbak Bubi dan teman-teman sekalian. Jadi topik yang akan saya bawakan ini mungkin agak sedikit menyinggung ya. Jadi topik yang akan saya bawakan ini menabung ya. Di mana saya kaburkan dengan satu statement ya mungkin agak pedas, yaitu bahwa menabung itu untuk orang miskin. Orang yang menabung pasti akan selamanya menjadi miskin. Nah, ini bukan tanpa sebab sih. Mungkin kalian juga pikir ya, oh ini kontradiktif ya. Kita selamanya diajarkan nabung itu pangkal kaya. Oke, tapi sayangnya tidak seperti itu cara uang bekerja. Jadi di sini mungkin kita bakal bahas ya. Jadi salah satu alasan kenapa menabung itu bikin kalian miskin ya, yaitu inflasi. Terus tentu saya nanti saya akan berikan solusinya ya buat kalian yang mau mulai menghindari inflasi tersebut. Oke, jadi kita bakal langsung aja masuk ke pembahasannya, yaitu kita bahas dulu tentang inflasi. Inflasi itu susah dijelaskan, tapi simpelnya duit yang kalian punya itu harga daya belinya akan menurun. Simpelnya dulu 5.000 itu udah dapat mangkok satu porsi ya, dapat bakso satu porsi paket komplit. Sekarang untuk dapat satu porsi bakso paket komplit itu sekitaran 25.000 ya. Jadi ya langit dan bumi ya perbedaan harganya, udah terasa ya. Dan ya, terus mungkin dari kalian mungkin ada yang selain menabung juga ada ya dari kalian yang juga deposito ya. Siapa tahu ada kalian di antara kalian yang deposito. Jadi ya kebetulan ya deposito bisa sampai 5% bunganya lumayan ya, sampai 7% lumayan. Tapi kenyataannya ya sayang sekali bahwa ternyata inflasi lebih ganas daripada itu ya. Bahkan deposito dengan bunga 9% per tahun itu sebenarnya tidak cukup ya. Oke, jadi sini mungkin kalian pikir ya, kalau dilihat sih inflasi yang dirilis oleh badan badan resmi negara ya, misalnya itu inflasinya sekitar 3-5% ya per tahun. Tapi kalian tahu gak bahwa sebenarnya inflasi itu tidak hanya 5%, tapi 10-20% per tahun guys. Jadi penyebabnya adalah bahwa inflasi yang dirilis oleh badan resmi itu tidak termasuk dengan harga makanan dan energi ya. Harga makanan misalnya bakso tadi, terus tepung ya, terus minyak goreng, terus kalau energi misalnya bensin ya. Jadi sebenarnya kalau kita masukkan bahan makanan dan energi ke dalam komponen perhitungannya, ya itu dua komponen yang paling tinggi inflasinya ya. Itu bisa sampai 10-20% per tahun. Jadi kalau digabungkan dengan itu ya, paling enggak sekitaran 10-15% per tahun inflasi kita. Nah, jadi padahal itu juga kalau dipikir-pikir ya, bahan makanan dan energi ya kita perlukan sehari-hari. Kita tidak mungkin tiap hari mau beli mobil toh, atau tiap hari beli jasa gitu ya. Jadi kita tetap butuh makan. Jadi terus kalian mungkin bertanya, apa sih solusinya kalau misalnya saya mau melawan inflasi? Simpel, banyak sekali caranya ya. Intinya adalah bahwa duit itu harus kalian putar untuk hal yang produktif. Misalnya buat investasi, misalnya beli emas, terus berbisnis banyak. Terus selain itu kalian juga bisa berinvestasi pada diri kalian sendiri, misalnya cari ilmu ya, latihan, ikut workshop dan sebagainya. Nah, terus ya intinya dari semua itu ya, saya cuma mau katakan bahwa ya menabung akan membuat kalian miskin, karena tidak seperti itu cara uang bekerja. Uang tidak untuk disimpan, uang itu untuk dipakai, digunakan untuk di-compounding. Bagaimana caranya supaya kalian bisa memutar kembali duit ini agar bisa berkembang. Dan ya seperti biasa guys ya, banyak ada kalau misalnya kalian pikir ya kalian nabung itu tidak investasi dan sebagainya itu ada resiko. Bahkan kalian nabung duit pun ada resiko ya. Inflasi itu resikonya loh. Bayangkan itu inflasi udah 5-20% per tahun, bayangkan itu resiko duit kalian menyusut sebanyak itu. Jadi intinya berhentilah menabung, putarlah duit kalian untuk hal-hal yang lebih produktif. Jadi kalian harus intinya beranilah mengambil resiko, karena ya high risk high return. Orang berani ambil resiko akan menjadi orang yang sukses ya. Jadi misalnya ya tidak ada kata terlambat untuk memulai ya. Lebih baik kalian terlambat memulai daripada tidak pernah memulai sama sekali.
Nah, seperti biasa kalau setelah ini kalian masih ngotot menabung, berarti kalian bukan hanya ditakdirkan menjadi miskin, kalian memang menyebabkan kalian yang sendiri menyebabkan diri kalian jadi miskin. Sekian dan terima kasih.